Iya, Selama ini sakit lutut udah pernah di ronsen lututnya, Nang? udah yang kiri grade 2, yang kanan grade 3. Nah, tapi udah pernah disuntik saya dokter di rumah sakit ada Mali. Nah, tapi udah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Terus kemarin bulan 7 saya disuntik lagi, tapi memang dokter itu nggak nganjurkan minum K2, D3K2, cuman ya dari suplemen-suplemen yang dari online lah kita dengar dari pembahasan dari dokter yang di HP inilah kita konsumsi lah, kita beli dari apotek gitu dok. Oke. Jadi dengerin ya, Nang ya. Yang membuat lutut Inang tetap sakit, ya, karena Inang berpikir bahwa lututnya bisa sembuh. Jadi Ya maksud saya nggak sih, apa kalau disuntik katanya kan oli kemarin kayaknya ditarik ada kayak cairan gitu kan baru dimasukkan yang baru. Saya berenang juga sekali seminggu, saya usahakan berenang. kalau berenang sekali seminggu itu nggak ada manfaat. Iya iya dok, habis Berenang kadang harus tiap hari, bisa. Oh tiap hari. tapi setengah-setengah jam aja atau 1 jam. Tiap hari kan dok, contoh berenang. Kadang pas hujan tak apa, tapi memang ya kadang waktu memang berenangnya bayar dan dekat rumah, nggak mungkin jauh kan 20.000 dok. Kalau tiap hari, Ya artinya itu memang bisa bermanfaat. oh ha, Tapi kalau oh di iya dok. kalau D3K2 yang bilang apa manfaatnya? Gimana? Apa hubungannya sama lutut? Oh gitu. Oh memang dokternya nggak nganjurkan itu sih, cuma dia kadang dengar oh, minum ini, konsumsi ini susu, gitu-gitulah dok. Tapi berenang memang yang paling rutinnya sekali seminggu, kadang pun kalau 2 kali, kadang kan ada kegiatan lah, ada gini, nggak fokus lah 2 kali, tapi sekali seminggu sepertinya kalau nggak bisa hari Selasa, Rabu, begitulah dok. Ya itu tadi artinya kalau yang kita lakukan itu nggak ada manfaatnya. Kita beli D3K2 Oh, nggak ada manfaat. Tapi kalau kita berenang ada manfaatnya kan itu pilihan. oh gitu, ya ya Iya, ya dok. sayang lah uang inang-inang beli D3K2. Lebih bagus untuk berenang. Itulah dok, mas makanya saya konsultasi. Jadi disuntik memang, tapi nggak mendenyut sih enggak. Memang kalau untuk semula nggak bisa. Cuman apakah kalau tanya dokter sih memang nggak bisa. Cuman mengurangi rasa sakit. Itulah yang berenang dan disuntik gitu loh. Jadi kadang kan dengar kata-kata orang jangan disuntik, nanti terbiasa gitulah. Jadi saya selalu mengikuti dokter. Cobalah saya pertanyakan gitu. Jadi kalau disuntik pun memang tidak dianjurkan terus-menerus. Ya. Karena itu pun akan merusak lututnya. Oh gitu, ya ya Ya, dok. kandungan kandungan dalam suntikan itu juga kalau terlalu sering dia akhirnya merusak lutut. Oh gitu ya dok ya. Jadi yang Jadi solusi. solusinya itu adalah berenang. Oh iya iya. Iya iya. Itu solusinya, Oh Nang. begitu solusi. Jadi kalau dari obat-obatan, dari suplemen itu Gak ada. susu-susu, oh enggak ada. Dari makanan yang seperti sayuran entah apa gitu, ya gitu dok. Gak ada. Yang Nggak ada ada ya. hati yang gembira. Nah itulah saya selalu dengar wejangan-wejangan dari dokter. Hati gembira memang dok, tapi kadang kalau udah nggak bisa, jadi saya memang pakai safety dok. Ada Itu apa harus. lutut biar bisa. Harus. Iya. Oh iya iya dok, iya. Oh gitu, iya iya dok. Oh jadi suplemen-suplemen itu, makanya saya mau bertanya. Kalau dokter sih memang saya bilang nggak ada itu katanya dokter ortopedi. Iya, gak ada. Dibilang gitu, memang berenang, disuruh berenang juga. Tapi kadang kita dengar kan, minum ini, biar ini. Kadang kan begitu dok. Itu kan orang jualan. Sugesti. Bukan. Orang jualan. Oh gitu ya dok ya. Oh jadi hati yang senang dan berenang. Iya. Jadi jangan berharap. Oh, Jangan berharap yang aneh-aneh lah gitu.
Oh gitu ya dok ya. Oh iya iya dok. Itulah dok makanya saya coba dulu saya nggak pernah tahu cara mau ini kan tadi saya coba itu maka udah lama saya ikuti tapi nggak tahu cara mengkliknya apa gitu. Baru tadi oh iya bisa pengen ngomong langsung. Iyalah dok berarti itulah berenang lah difokuskan ya dok berarti ya Cari dok ya. waktunya, kasihlah untuk berenang. Oh ya, jadi kayak suplemen susu ini untuk tulang itu pelengkap nggak untuk mengembalikan semula nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa dikembalikan semula itu. Atau hanya tapi mengurangi ya dok ya, mengurangi sakitnya atau biar jangan tambah begitu ya dok? Makanya yang bisa itu adalah berenang. Oh berenang, iya jalan sakit. Kalau berenang kan bisa jalan duduk juga, tapi kalau di darat gini nggak bisa duduk mau berdiri dok, berat kali harus pegangan gitulah. Betul. Oh, jadi sebenarnya dok itu kalau kita tanya memang ya dok, selalu kita online. Kekurangan apa biar tahu kita ke anak-anak kita atau ke cucu apa? Apa sebenarnya itu dok? Apanya paling Jadi yang membuat lutut kita? Saya umur 62 lah dok sekarang. yang pertama, karena nggak paham. Jadi lutut itu rusak karena bebannya terlalu berat. Iya, berat badan udah saya kurangi, memang dianjurkan. Dulu 73, sekarang saya 63. Persoalannya waktu kemarin berat badan yang berat itu yang merusak. Oh, oh begitu. Jadi Iya, kita iya dok. kembalikan pun Oh, berat badan setelah rusak nggak ada guna gitu loh. Dia hanya gunanya adalah mencegah biar jangan tambah rusak. oh iya, iya dok. Ya, oh gitu. Jadi dari konsumsi selagi muda atau apa dok kira-kira yang bisa kita apa biar kita anjurkan sama anak-anak atau cucu gitu dok. Kan katanya karena nggak minum susu lah, inilah itu. Anjurannya, ajarilah anak-anak untuk pikirannya Iya berharap dok. sama Tuhan aja. Oh, mengucap syukur dan minta kesehatan sama Tuhan. Memang selalu kita lakukan doa itu terus mengucap syukur. Tapi Tapi banyak kali mau kita. ya apalagi kadang ada pikiran ya dok. Ya Ya itu itu juga dia. makin tua makin ada pikiran. Makin banyak Sejak. mau. Makin banyak mau kita kan. Oh gitu. Jadi bukan ada fokus kasihlah konsumsilah ini, konsumsilah vitamin apa gitu, apa hanya hidup apa adanya, kurangin apa gimana dok, biar kita bisa juga ajarkan sama anak-anak kadang kan, yang masih muda, biar jangan terserang seperti kita ini gitu. Jadi ini belajar pasti dari yang sudah mengalami ya. Iya dok, iya, Jadi mamaku 70 tahun sekarang, 70 70 iya dok, ya. Aku dokter, ya kan? iya dok, Harusnya iya, harusnya aku tahu ngasih obat apapun kan sama mamaku kan. iya dok. Gak ada obat. Lututnya sakit dok, mama itu. Enggak. Nah, itulah saya kena sehat mungkin kan dok. Ya, Kita umur berarti saya belajar, berarti kan yang mau Inang tanya bagaimana supaya sehat kan? oh iya iya dok iya oh iya dok. Jadi Jadi caranya gimana menurut orang tua dokter? jangan berharap sama dunia ini. Hmm, ya dulu kan sebelum datang penyakit lutut ini kan nggak sih berharap dok, tapi tiba-tiba sakit itu tadilah konsumsi ini itu lakukan semua rasanya kadang ada apa ya makanya tanya sana tanya dokter tanya yang lain jadi semua kita konsumsi dok Yang dicoba. yang ianya sebenarnya udah lama kecewa Inang. Oh gitu ya dok, jadi mengatasinya Ini sekarang untuk siapa? Untuk Inang atau ke anak-anak dan cucu? ya kayak tadi lah maksudnya karena pikirkan kalau konsumsi apa supaya hari tua kemudian nggak seperti kita mau lututnya jadi sakit gitu.
Karena saya udah sakit, udah kadung sakit kan gitu dok. Jadi pertanyaan Inang dari tadi seputar konsumsi, konsumsi, konsumsi ya Iya, kan? iya, iya dok. Inilah yang Maksudnya kubilang. apa? Inilah yang stres itu. Oh gitu. Gak ada. Makan Nggak aja ada ya dok. secukupnya semuanya. Oh gitu ya dok ya. Yalah akan saya lakukan. Tapi berenang yang terutama ya dok ya. Yes. Oh, iyalah dok. Pikir tadi makanya saya tanyakan apa konsumsi itu gitu. Bertanya konsumsi ini gitu. Jadi berenang lah. Memang saya sekali seminggu memang saya lakukan. Ternyata kalau bisa hampir setiap hari ya dok ya. Harus setiap hari. Oh iyalah, iyalah. Maka kalau Inang belum nangkep sebenarnya. Aku apakah Inang Hmm. menolak atau apa ya? Tapi kalau menurutku Inang Nah, pada level menolak sebenarnya. Apa yang mau kuajarkan? ya enggak dok, menerimanya tadi. Kena berenang dokter bilang, No, ya udah kalau memang. no, no. Inang nggak nangkep. Ku bilang tadi, Hmm, ajari anak-anak itu tujuan utama itu adalah Tuhan. ya. Jangan iya, nggak ada yang lain selain Ini, Tuhan. Kalau masih banyak tujuan kita selain Tuhan, pasti stres kita. ya. Jadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang mau ku kasih tahu. Kalau kami dulu, mamaku dulu, bapakku udah nggak ada 26 tahun lalu. Hmm, Dia nggak kerja, nggak ada kerjanya. Kalau difokuskan pada uang, udah pasti sakit dia sekarang. Tapi karena sama-sama belajar, jangan kita fokus sama uang. Udahlah, hidup aja bersyukur. Hidup aja. oh iyalah dok. Jadi Amin lah dok. itulah yang membuat manusia sakit. Ketika dia berfokus mengumpulkan uang, banting tulang dia kerjanya ya kan. Karena dibanting-banting tulangnya, jadi keropos tulangnya. Amin lah dok, amin lah kan. Ya dok, makasih lah, kasih Ah, banyak dok atas siap. Tuhan jangannya. memberkati ya. Jadi Ya berenanglah, amin. berenang. Ya oke, makasih banyak ya dokter. Oke, Nang, Tuhan Amin. berkati. Amin. Oke, kita lanjutin ya. Cesa jadi naik live, Cesa nggak jadi. Kak Yuli dulu, Kak Yuli. Kak Fitri, selamat malam, menyala. Selamat malam, Kak Yuli. Kak Yuli, selamat malam. Apakah mau naik live? Oke. Yang mau nanya langsung naik live aja. Yang mau nanya langsung naik live. Eka Yuni boleh buka private-nya biar bisa naik live ya. Oh, Jambi hadir. Ini tadi ada yang nanya aku minum apa berbuih. Ini kopi
eh, kopi espresso. Espresso lalu dicampur air jadi americano. Kak Leoni dari Jambi ya. Selamat malam Kak Yuli. Malam, Dok. Wah, aku pikirnya hanya salah pencet. Apa cerita? Enggak, tadi ini lagi Mama ini lagi ngasih makan Mama. Tapi nanti saya juga kayaknya mau private. Tapi kalau saya mau on cam gimana caranya sih, Dok? Coba ya. Nggak, Oh, biar belum lihat nih Mama saya nih. belum bisa Biar on. say hello sama Iya, Mama saya. belum bisa on cam punya Inang. Ya udah aku aja hello. Oh, Halo Opung. oh, Opung apa namanya? ya HP saya masih jadul, Dok. Bentar Jauh, ya. masih Nih. kekurangan follower. Oh, iya. Nantilah aku belajar dari dokter. Nih, Dok, nih Mama saya nih. Opung apa namanya? Dokter, nama Mama saya Pitauli Sihombing, barusan lagi dari rumah sakit Ongko. Nantilah aku privat nanti Ya, ngomong nggak sama apa-apa. dokter. Tapi dokter sapalah Ibu Pitauli Sihombing biar Oke. biar semangat ya. Ibu Opung Pitauli Sihombing, shalom. Mama ngomong. Haha, Mama oras. Oras Opung. Selamat malam, Wah, dokter. puji Tuhan, senang dengar suaranya. Apa kabar Opung? Sehat. Sehat. Bagaimana perasaannya Opung? Ya, gimana lah aku bilang ya. Agak-agak sedih gitu, Pung. Sedih-sedih, sedap. Cerita aja apa adanya, Mak. Coba. Cerita aja apa adanya biar dokter kasih solusi. Kenapa Opung sedih? Coba cerita, Pung. Gimana aku ceritanya dari atas sampai ke bawah. Gak apa-apa, aku dengarkan Opung. Cerita aja. Ayo, Pung. Cerita aja, Mak, katanya nggak apa-apa. Biar yang muda-muda ini mengerti kami. Biar ngerti kami ya. Ya, gimana lagi? Nggak, cerita aja, Mak. Kenapa Mama sedih? Mana Nggak apa-apa, tahu cerita. pengen punya cerita apa kawan, adanya aja. ya kan? Pengen punya teman tapi nggak ada kawannya gitu. Ya, semoga dokter bawa dalam doa supaya semua pengobatanku diberkati Tuhan. Amin, Pung. Cepat sembuh. Iya, Pung. Tapi kami harus bisa juga tahu ya. Biasanya kalau Opung siapa kawannya di rumah? Kenapa, dokter? Kawan Opung siapa di rumah kawan Opung? Anaknya. Bukan sehari-hari. Tiap Ada hari. Suster Agustina. Oh, ada Suster ya. Tina gitu. Jadi susternya mau cerita-cerita. Nih, Suster Tina, katanya mau nggak cerita-cerita sama Opung? Jangan dimarahi. Nanti marah dia sama Enggak aku. enggak lah. Masa dimarahin? Sini Suster Tina biar dengar. Suster katanya mau nggak cerita-cerita sama Opung. Nah, ini susternya juga ini perlu dikasih apa? gizi rohani. Gizi rohani ya. Dok. Selamat malam. Berapa usianya suster? Udah tua. Udah tua. Banyak juga lah persoalan kehidupan ya. Ini melayani Tuhan aja di Amin, ini. amin. Berarti cocok lagi, cocok banget kalau suster menjaga si Opung ya. Amin. Jadi kuncinya itu bawa banyak cerita. Ceritakan Alkitab itu aja, ceritakan sama Opung. Iya, pagi-pagi. Iya, jadi ceritakan dari awal, ceritakan. Misalnya si Nuh. Jadikan Pung, si Nuh itu Pung sayang kali Tuhan sama dia Pung. Wah, gitu. Jadi bawalah bercerita. Karena apa yang masuk ke dalam otak kita ini itu yang menentukan kesehatan kita. Bukan obat. Obat tidak bisa membuat sehat. Obat itu hanya menghilangkan gejala sementara.
Tapi kalau kita bawa otak ini untuk bisa gembira, bisa sukacita, dia akan sehat tanpa obat. Ya. Jadi ya itulah sekalian pelayanan kan, melayani Tuhan. Berarti ceritakanlah tentang Tuhan sama si Opung. Itu paling utama. Baru ya anak-anaknya lah, Inang. Ya, Dok, kami anak-anaknya cuman satu yang di Bandung. Dua, Deng. Satu lagi guru. Dia lagi Ada Zoom berapa? dengan anak-anak. Kami semua anaknya 8, Dok. Banyak. Banyak, tapi semua di luar Bandung. Iya nggak masalah. Sekarang kan zaman sudah canggih. Jadi Betul bisa, kok, mereka iya, gantian terus video call sama mamanya. iya. Jadi tiap hari. Iya, Kalau bisa tiap hari ada 8 orang itu tetap disusun jadwalnya. Kau jam segini, kau jam segini, kau jam segini. Tiap hari lah. benar, Dok. Iya, Dok. Supaya masuk Iya, Dok. kotaknya. Iya, anakku semua masih ingat sama aku. Betul. Karena dia hanya mau diingat. Dia nggak minta uang kita. Mm-mm. Dia hanya pengen merasa bahwa diingat anakku aku. Terima kasih dokter. Sama-sama Opung Naburju. Betul. Jadi kalau udah dilaksanakan itu nanti lihat perkembangannya, akan sangat semangat ya. Kira-kira gitu Inang. Tuhanlah mengingatkan mereka. Ini anak-anakku. Siap. masih kalau wajah dokter dilihat Ibu Pitauli ini. Barusan anaknya Krista namanya, barusan aja Oh, lagi nelpon Iya, iya, iya. berdoa. Enggak, harusnya memang Oh. kita begitu gantian. Tapi Dok, mungkin gini, mama saya ini kadang dia ya itulah, nanti mungkin aku agak konsul sedikit sama dokter. Nah, kadang-kadang gini loh, Dok. Coba mama cerita. Kadang dia bilang gini, "Waduh benokku marlas niroha, aci samulai ulukku satu patu," katanya gitu. Nah, dokter lah kasih coba. Oke. Dok, kalau dokter yang cerita kali kan berbeda dengan kami yang Iya. mungkin notabene tanda kutip bosan lah ngedengar kayak gitu. Iya. Oke, Dok. Jadi kalau udah mulai muncul keluhan dari si Opung, itu artinya dia sedang membutuhkan perhatian. Dari mana? Ya dari anaknya. Maka kalau kita kasih dia perhatian terus, nanti hilang sendiri. Kalau dia sudah merasa, ternyata diperhatikan anakku aku, hilang sakitnya, sembuh dia. Makasih dokter. Sama-sama Opung. Ya. Dokternya anang siap puda pe dokter doh. Nah, Alai dodo di BSD. ya begitulah memang kehidupan ini. Pak, dia akan selalu merasa pengen diingat sama anaknya. Waduh, aku ini jadi terpacu nih supaya followerku banyak biar bisa on cam sama dokter nih. Siap. Tapi enggak, itu mah sebenarnya kemarin itu nggak sengaja, HP ku kan hilang. Jadi ku ganti. Aku iseng aja sama penjaga tokonya, "Dek, kalau TikTok kayak gimana sih?" Nah, itu hanya iseng di situ, jadi nggak diterusin. Iya. Siap. Oke, Dok. Oke. Kayaknya udah banyak ini, tapi yang minimal Mama mau ngomong apa sama dokternya, Sok Mah? Sok. Terima kasih dokter. Semoga dokter diberkati Tuhan. Ya Opung, mau lihat Selanjutnya katanya mau didoakan sekarang sementara, Ayo. nanti kita lanjut lagi. Ya, Ayo, Pung. mari kita berdoa ya. Aku doa untuk Opung. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Opung yang sedang ikut live ini hidup hanya oleh karena
kasih karuniamu. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar dari opung ini semua hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Engkau rela lahir di kandang domba. Engkau rela yang kaya jadi miskin. Engkau rela turun tahta dari sorga. Engkau turun ke dunia untuk menjumpai kami manusia. Lalu kau rela disalibkan. Dan di salib itu kau menanggung segala penderitaan kami. Kau menanggung segala kutuk yang harusnya kami tanggung. Bahkan engkau menanggung kematian. Karena kami gak bisa buat kehidupan. Tapi kemudian engkau menyerahkan nyawamu sebagai tanda bahwa engkau menebus kami. Engkau membayar kami. Supaya kami bisa hidup. Kami melihat betapa besarnya kasih setiamu Tuhan atas opung ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat opung, dimanapun opung berada. Amin, Tuhan Yesus amin. yang selalu bersama dengan opung. Roh Kudus akan mengurapi, Roh Kudus akan menghibur hati opung, sehingga opung gak kecewa lagi akan apapun juga. Opung akan merasa cukup dalam segala hal. Opung akan merasakan kebaikan Tuhan. Opung akan merasakan kasih setia Tuhan. Opung akan merasakan opung tidak pernah dibiarkan sendirian. Tapi Tuhan Yesus yang memegang tangan opung, Tuhan Yesus yang menopang kaki opung, Tuhan Yesus yang menyembuhkan segala penyakit opung. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, engkau sembuh. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku juga berdoa untuk semua anak-anaknya, menantu, bahkan cucu, bahkan kalau ada cicit. Dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang punya rencana hari depan yang penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ih, dokter peka sekali. Opung sudah punya cicit, betul. Oke Pung, Tuhan berkati ya Jadi Pung. kalau kami mau keluar gimana caranya, Dok? Ya biar aku yang pencet ya. Sampai jumpa lagi ya Pung ya. Tuhan berkati, Dok. Tuhan berkati, Ya, Tuhan berkati, salam. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Yang belum memfollow YouTubeku silakan di follow supaya bisa sehat ya. Oke, udah ada yang request lagi ya. Mary Sae. Selamat malam Ibu Mary. Saya tinggal di Kupang, NTT, Pak Wah, Dokter. puji Tuhan ya. Tuhan baik. Gimana Ibu Mary? Saya sudah sekitar 2-3 kali ada ikut. Dan ini saya ada dengan keluhan nih Pak Dokter, saya dengan darah tinggi ini. Apa yang dirasakan? Sakit. Saya kayak sudah minum obat terus juga, saya kayak bosan obat amlodipin tuh. Yang sakit apa? Terus Kepala? kemarin saya sempat tensi, sering kepala sakit. Kepala ya yang sakit Kadang ya. juga iya, Apalagi ada yang sakit? lambung juga. Lambung juga sakit apalagi? Terus mata saya juga sering, mata saya punya sebelah sudah operasi katarak, tinggal Mata sebelah juga di harus kiri yang operasi mau operasi katarak, lagi. Iya. Terus saya beli ada produk Avicenna punya. Saya minum tapi badan saya kok makin turun, makin kurus, saya juga tidak nyaman minumnya. Ya. Saya bingung, aduh ini mau bagaimana, minum obat amlodipin juga tidak, makanya harus bergantung dengan obat dan tidak ada penyelesaian, saya rasa juga tidak nyaman Pak Dokter. Ya. Jadi maunya Ibu apa, sembuh? Iya sih Pak Dokter. Kepikiran, stres juga tuh Pak Dokter kalau sudah seperti ini. Hidup jadi tidak nyaman begitu Pak Dokter.
Iya, saya tahu, saya tahu. Jadi aku kasih tahu lah dulu ya kenapa ibu jadi sakit ya kan. Iya, boleh Pak Dokter. Nah, jadi semua penyakit itu sebenarnya disebabkan dari pikiran kita. Oke, Bisa ibu terima? bisa. Maka apa yang harus kita lakukan adalah belajar supaya nggak stres lagi. Bisa? Bisa Pak Dokter. Gimana cara? Udah tahu ibu? Sudah tahu juga hanya kalau sudah sakit nih kadang tingkat stresnya naik. Bingung mau minum obat terus juga tidak nyaman, makanya tidak ada penyelesaian. Terus minum yang satu juga sama juga. Aduh Tuhan ini. Sudah seperti itu ya, jadi beban, jadi pikiran sudah. Jadi Jadi stres sendiri. berarti seharusnya yang ibu lakukan adalah jangan minum obat kalau terpaksa. Memang sih lebih pilih untuk tidak minum obat, tapi saya harus bagaimana ini yang saya bingung Pak Dokter. Ya jangan mau dipaksa. Siapa yang paksa ibu? Tidak ada yang paksa juga, hanya kalau tidak nyaman ini kan saya di rumah harus kerja tuh Pak Dokter. Ya artinya sebenarnya yang ibu jalani hidup ini terpaksa semua kan? Ya bisa seperti itu, sudah dalam keadaan seperti ini ya, rasanya seperti begitu. Berarti yang harus ibu pelajari adalah bagaimana supaya menjalani hidup tidak ada lagi terpaksa, tapi bersyukur. Oke, Jadi semakin kita merasa terpaksa, semakin kita sakit. oke, Bisa? coba, saya akan coba itu. Jadi satu solusi yang pasti itu adalah hiduplah ya dengan tujuan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, Baik Pak Dokter. bukan untuk menyenangkan hati kita. Karena tanpa sadar kadangkala kita meminta sesuatu sama Tuhan atau meminta banyak sama Tuhan. Tapi yang kita minta itu tujuannya adalah memuaskan keinginan kita. Bisa benar Dok. Itulah yang membuat kita menjadi kecewa. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak bisa kita paksa. Tuhan itu nggak Betul. mau kita paksa. Maka ketika Tuhan nggak memberikan apa yang kita mau, kita jadi kecewa. Ya benar. Tapi kalau kita mau mulai sekarang berpikir, ya udah deh, terserah Tuhan aja. Apa aja yang penting buat Tuhan senang. Mau? Mau Pak Dokter. Bisa minta bantu doanya Pak Dokter. Siap. Kita akan berdoa untuk ibu. Masih ada yang mau ibu tanya?
Terima kasih untuk sarannya, tapi ini kayaknya butuh proses waktu juga. Ya, saya tahu. Makanya saya buatin YouTube. Ibu udah follow YouTube saya? Belum, namanya ini. Ini namanya. Iya, 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 iya. Kalau ibu pernah baca kisah Daud, ibu kemungkinan tahu nama ini Adulam. Itu adalah nama gua. Sebuah gua Oh iya. tempat Daud itu bersembunyi dari kejaran Iya, iya. Saul. Iya. Nah, apa yang dilakukan di sana adalah Daud di sana memuji Tuhan. Memuji Tuhan, tahu arti memuji Tuhan? Ya, tahu. Mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kalau kita hidup itu kebesaran Tuhan. Mengakui kalau kita ada sekarang, sampai sekarang kita masih bernafas itu karena kebesaran Tuhan. Iya. Mengakui bahwa kita sebagai manusia nggak bisa buat apa-apa, tapi semua karena Tuhan aja. Bahkan Tuhan mau berkorban, disalibkan untuk kita, mati buat kita. Iya. Amin. Amin, Pak Dokter. Lalu di sana dia menyembah Tuhan. Apa arti menyembah? Kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Dibalik ini, dibalik. Artinya apa? Ya udah Tuhan, kulakukan pun apa aja yang Kau kehendaki. Ketika aku disakiti, Tuhan mau kita tetap mengampuni. Kuampuni Tuhan. Ketika kita sedang tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita bilang ya udah Tuhan, jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Terima kasih, ini kayaknya kena deh. Ketika kita sakit, kita bilang makasih Tuhan, walau sakit toh aku juga masih hidup karena Tuhan. Amin. Amin. Baru nanti kalau Tuhan bilang udah cukup kata Tuhan, baru Tuhan akan angkat kehidupan kita. Amin. Emang dalam hidup saya juga ada orang-orang yang iri dan mereka selalu melukai, menyakiti. Ya. Dengan kuasa-kuasa gelap, hampir tiap hari saya diserang. Ya. Saya tetap bersyukur, tetap berjuang untuk bisa berbuat yang baik. Ya. Saat berjumpa saya dan Tuhan Yesus berkati kamu. Ya. Amin. Memang kadang kalau terlalu ini juga rasa sakit juga. Jadi intinya jangan berharap. Jangan berharap orang lain itu berubah. Iya sih. Karena saya sendiri yang harus berubah. Yes, kitalah yang berubah. Iya, terima kasih Pak Dokter. Ini pas betul. Dan itulah yang menyembuhkan kita. Ya. Amin, terima kasih Pak Dokter. Puji Tuhan. Habis? Dalam hidup rumah tangga juga dengan suami juga sama, anak juga begitu. Iya. Sering apa namanya, tidak mau kita tegur, tidak mau ngomong, ya kecewa juga kadang, marah, sakit hati. Jadi pada dasarnya nggak ada manusia
yang siap, yang mau, yang rela ditegur. Benar? Benar juga sih Pak Dokter. Soalnya kan tegurannya kan untuk baik, misalnya suami merokok, kita tegur supaya jangan merokok, tidak tidak peduli seperti begitu. Ibu tahu kenapa suami merokok? Dari masih muda. Iyalah, kenapa dia dari masih muda merokok? Karena orang tuanya kalau rokok, ya turun ke anaknya. Maksudnya rokok itu ikut-ikutan. Maksudnya ya lihat sikap orang tuanya merokok, ya anaknya pasti ikut lah. Bapakku merokok, nggak merokok aku. Ya syukurlah kalau anak tahu bahwa itu tidak baik, dia tidak mau, ya bersyukur. No, ibu nggak paham sebenarnya. Ibu tahu apa isi dalam asap rokok? Nikotin kok. Ibu tahu apa manfaat nikotin? Bikin ketagihan. Ibu tahu kenapa ketagihan? Tidak tahu. Jadi nikotin itu akan membuat pikiran seseorang yang sedang stres menjadi tenang. Oh iya. Berarti kalau kita lihat ada orang merokok, jangan marahi dia. Karena dia lagi Menikmati. stres. Kalau dibilang menikmati, mana ada orang mau menikmati masalah. Iya ya. Jadi itu bukan nikmat. Rokok itu hanya meredakan stres. Kenapa dia merokok? Karena dia nggak tahu bagaimana caranya supaya nggak stres. Lalu kalau ibu tahu, ibu pernah stres kan? Ya pernah. Apa yang ibu lakukan kalau stres? Oh, paling ya kalau memang sudah agak ini ya doa. Nah, tahu kan? Doa kan? Ibu tahu kenapa berdoa? Karena tempat pelarian yang paling tepat ya Tuhan. Kenapa ibu tahu bahwa tempat pelarian yang paling tepat itu adalah Tuhan? Dari mana ibu tahu? Ya dari Alkitab, dari pengalaman juga. Bagus. Berarti orang akan stres karena tidak pernah baca firman Tuhan. Berarti harusnya dari awal kalau ibu mau menikah sama suami yang sejak dari mudanya memang sudah merokok, apa jawab? Tidak usah menikah, maksudnya Iyalah. begitu Pak Dokter. Ya kan? Tapi kalau ibu cuma melarang, makin dilarang, ya dia makin marah. Iya sih. Makin marah dia, ya makin kecewa ibu jadinya. Iya benar Pak Dokter. Jadi kita harus kembali lagi ke Tuhan pengharapannya ya. Iya. Jadi kalaupun ibu sekarang kecewa melihat suami,
Maka jawabannya adalah kembali ke Tuhan, berharap sama Tuhan. Maka kalau ibu mau berharap sama Tuhan, Alkitab, firman Tuhan mengajarkan, hai istri-istri, tunduklah pada suami. supaya jika suamimu tidak taat akan firman, maka bukan dengan perkataan, tetapi karena melihat kelakuan istrinya, maka dia akan berubah. Itu 1 Petrus 3 ayat 1-2. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Ada lagi? Amin. Ini juga anak nih Pak Dokter, dia sudah kerja, ya bersyukurlah. Tapi ini kadang dia lebih senang sama temannya di luar rumah, karena sudah pulang kerja dia masih Balik lagi seperti yang aku ajarin tadi. Kalau ada anak kita, lalu dia nempel sama temannya, berarti dia nempel sama temannya karena kurang nyaman di rumah, Pak Dokter? iyalah, Atau kurang nyaman? iya, dia nyaman sama temannya. Maka apa yang harus kita buat? Berarti kita harus membuat rumah menjadi tempat yang paling nyaman. yes. Bagaimana supaya nyaman rumah? Jangan ada yang marah-marah. Iya sih. Jadi ibu tidak marah nih kayaknya. Tidak mudah juga. Tidak mudah, tapi hanya bisa kalau kita bergantung dan berharap sama Tuhan. Tuhan. Berarti kalau kita bilang sulit, karena kita tidak mengandalkan kekuatan. Ya, mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Amin, Pak Dokter. Sudah terjawab semua? Sudah, Pak Dokter. Oke, kalau gitu kita doa sekarang. Mari kita berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam ini, sebab kami percaya kalau kami hidup sampai dengan saat ini, bahkan kami bisa berkomunikasi sekalipun jauh dari Medan sampai dengan ke bagian timur di Indonesia, bukan karena kekuatan kami, karena kami nggak bisa buat apapun, tapi kami sadar semua ini hanya karena Tuhan saja. Kami sadar oleh karena pengorbananmu di kayu salib, Engkau yang sudah mati untuk kami, Engkau sudah menanggung penderitaan kami, bahkan Engkau menanggung segala kutuk yang seharusnya kami yang tanggung. Itu sebabnya kami masih hidup sampai dengan saat ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, berikan hikmat bijaksana buat ibu. Roh Kudus, berikan penghiburan buat ibu ketika dia sedang merasa kecewa. Roh Kudus, berikan kekuatan ketika dia sedang merasa lemah, supaya dia dapat melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati suaminya, anak-anaknya. Aku serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Urapi, pulihkan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang berbahagia. Suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hanya bergantung dan berharap sama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin.
terima kasih Pak Dokter. Siap, Tuhan Ibu Mary. berkati. Tuhan berkati ya. Semangat. Iya, terima Salam. kasih. Salam. Oke, masih ada yang mau request naik live ini ya. Tuhan berkati Ibu Mina ya, Bunda Mina. Selamat malam Kak Romauli. Romauli Simanjuntak. Romauli Simanjuntak, selamat malam. Oke, mungkin kepencet ya. Boru Tambah, selamat malam. Yang mau tanya silakan request naik live-nya boleh. Malam ini mau konsul private bisa. Langsung ke WhatsAppku, daftar dulu biar saya tutup live-nya kalau oke. Ini nomor WhatsAppku. Yang mau konsul private ya. Boru tambah, saraf kejepit apa obatnya? Naik live aja langsung Boru Tambah. Request naik live-nya biar aku kasih tahu. Selamat malam Ibu Sinta. Selamat malam, Dok. Puji Tuhan. Gimana Ibu Sinta? Amin. Aku mau tanya, Dok. Ini dadaku sebelah kiri ini kan nyeri. Ya. Terus sampai dia ke belakang, pundak belakang itu. Terus Ya. tanganku kebas gitu. Ya. Tanganku kebas. Jadi dari leher ini sampai ke tangan ini dia kebas, Dok. Ya. Itu kenapa ya kira-kira, Dok? Udah di EKG? Belum. Oke. Cuman pernah sih kalau ini kan ke dokter. Kita dicek hanya pakai alat yang kecil yang di jempol itu aja dikasih. Oh. Cuman katanya bagus semua pernapasan apa bagus gitu. Ya. Percaya nggak? Ya pada saat itu saya percaya, Dok, cuman karena udah sakit ini gimana ya gitu kadang pikiranku, Dok. Oke. Kalau gitu harus Tapi diperiksa, harus dipastikan. iya. Harus dipastikan Kak. Rencana sih harus mau dipastikan, tapi aku mau sharing dulu sama dokter kira-kira membahayakan kah itu, Dok? Itu bukan sharing namanya, nanti ku takut-takuti lah. Enggak. Kalau sama aku ditanya, ya, hati yang gembira adalah obat. Iya, memang tadi kan gini, Dok. Saya kan buka TikTok. Terus ada tadi di TikTok itu. Nah, yang Jadi aneh-aneh kan. kepikiran. Makanya ku suruh hanya nengok Bukan. YouTubeku. Ini YouTubeku nih, Nang. Kalau Inang mau sehat, buka ini aja. YouTube ini dari pagi sampai Iya, aku malam. udah masuk ke situ, Dok. Makanya aku sering buka ke situ. Entah kenapa tadi aku jumpa dengan penyakit yang persis kayak aku alamin gitu. Jadi Sabar. penasaran kan. Jadi Inang nggak masuk ke YouTubeku, makanya jumpa penyakit yang lain. Sering juga aku buka, Dok. Jangan sering, karena kalau sering nanti masuk juga yang lain. Udah, ini penyakitnya muncul karena yang lain yang masuk. Itulah, aduh, gimana nih pikir makanya aku coba Berarti tadi. yang bandel Inang. Iya. Udah dikasih nasihat pun ikuti YouTube Dr. Joseph dari pagi sampai malam. Bisa tidur Tadinya tanpa gitu. obat tidur. Wah, bayangkan nggak perlu obat tidur. Asal mau nonton YouTubeku nggak perlu pakai obat tidur.
Iya. Enak kan? Nggak Jadi bagus jaringan, Dok. iya, artinya Putus-putus. apa? Kita sakit karena semua yang masuk ke otak kita. Iya. Itulah jawaban. Kita sakit karena semua yang masuk ke dalam otak kita. Coba Inang tarik napas sekarang. Ada. Ada, Dok. Coba Inang pikirkan, kok bisa Inang bernapas? Karena kuasa Tuhan, Dok. Coba pikirkan, kapan aja Inang bernapas? Setiap hari Berarti coba Inang pikirkan, siapa yang selalu ngasih napas sama Inang? Tuhan Yesus, Dok. Coba pikirkan, bisa Inang hidup sendiri? Tidak, Dok. Coba pikirkan, bisa Inang berharap sama manusia? Tidak, Dok. Jadi kalau Inang kecewa karena Manusia. bye Nana, karena manusia. Sia. Udah sembuh. Agak lumayan, Dok. Jadi sebenarnya kita sakit karena ada keinginan yang belum terpenuhi. Oh. Inang tahu apa itu? Apa ya, Dok? Ada atau enggak? Itu dulu. Ya kalau keinginan itu selalu ada sih, Dok. Tapi ya gimana ya mau dibilang. Ya itulah sumber penyakitnya. Karena selalu ada keinginan. Dan keinginan yang enggak terpenuhi, maka sakit. Gitu ya, Dok. Maka bagaimana supaya enggak sakit? Serahkanlah. Sama siapa? Sama Tuhan, Dok. Berarti kita akan bilang, jangan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Iyalah, seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga. Sehat kita. Amin. Amin, Dok. Udah bisa menyerahkan kehendak sama Tuhan. Udah, Dok. Lalu hati-hati dengan TikTok. Iya, Dok. Karena dari situ semua akan muncul keinginan. Pengen kaya. Pengen sukses. Pengen jalan-jalan. Betul? Betul. Makanya setiap hari harus membaca kitab. Supaya tahu kita apa kehendak Tuhan. Iya, Dok. Baru gak sakit dadanya. Iya. Udah sembuh? Jangan main, Dok. Masih ada lagi?
Aku minta didoakan lah dok, Siap. biar makin tambah pulih. Ada request doa khusus? Ini yang aku utarakan tadi dok, dada sama pundak sama leher ke tangan tadi dok. Pokoknya kesehatan lah dok, kesehatan. Masalahnya aku nggak tahu apa keinginan Inang. Pokoknya ini yang tadi yang saya bilang tadi dok, nyeri dada, pundak, tangan, leher. Intinya Inang takut mati. Memang. Kenapa takut Iya mati? dok, Karena aduh. ada keinginan yang belum terpenuhi. Contoh, Iya. mungkin anak-anak ada yang belum tamat. Mungkin. Enggak, udah tamat dok, cuman 1. Mungkin dia belum menikah. Iya, tapi umurnya masih muda, masih 22. Lalu Inang berpikir kalau nanti kawin dia sampai umur 28 misalnya. Masih hidupnya aku, ya kan? Iya kan? Bisa juga keinginan itu karena kita disakiti perasaan kita. Enggak, kalau disakitin enggak lah dok. Paling sering disakiti mungkin sama suami. Enggak, baik suami. Jadi takutnya cuma dengan penyakit. Iya. Inang tahu Tuhan Yesus sudah disalib. Hah? Tahu Inang, Tuhan Yesus sudah disalib. Tahu dok. Tahu Inang, kalau disalib itu darahnya ditumpahkan, dicurahkan. Dan darahnya itu menyembuhkan segala penyakit. Tahu? Tahu dok. Berarti kalau ada orang yang udah tahu dia bahwa Tuhan Yesus sudah disalib, dan disalib itu darahnya sudah dicurahkannya, menyembuhkan segala penyakit, tapi tetap dia takut dengan penyakit. Itulah. Apa artinya itu? Artinya tidak menghargai. Siapa yang gak dihargai? Tuhan Yesus. Nah, jadi kembali sama Inang sekarang. Maukah mulai sekarang menghargai? Mau dok. Supaya ketika muncul rasa sakit, berserah. Ya dok. Amin. Amin dok. Ada lagi yang mau Inang tanya? Cukup dok. Cuman mau minta tolong didoakan lagi dok. Ya, aku akan doakan. Ya. Jadi yang penting Inang harus tahu bahwa ketika Inang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka ada namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menghibur hati Inang. Amin dok. Amin. Dan Roh Kudusnya akan menyembuhkan segala penyakit Inang.
Amin, Dok. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sampai dengan saat ini, itu karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kami. Engkau sudah menanggung segala penderitaan yang seharusnya kami yang tanggung. Engkau sudah menanggung segala hinaan. Engkau dicela, engkau diludahi, engkau dikenakan mahkota duri, engkau diinjak, engkau ditendang, bahkan engkau dipaku di atas kayu salib. Tanganmu dipaku, kakimu dipaku. Penderitaan yang secara manusia itu sulit kami bisa terima. Tapi engkau rela dikutuk demi kami. Engkau rela menyerahkan nyawamu supaya kami hidup. Karena engkau Tuhan yang mengasihi kami. Bahkan darahmu kau curahkan, dan oleh bilur-bilurmu kau menyembuhkan segala penyakit kami. Sehingga kami tidak takut. Kami tidak takut akan penyakit apapun. Sebab kami tahu darah Yesus yang berkuasa itu sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Roh Kudus, jamah pikiran dan perasaan ini. Semua pikiran yang mengecewakan, pikiran-pikiran yang menjadi beban selama ini, saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terangkat, dan engkau diberikan sukacita, damai sejahtera Allah yang memerintah saat ini dalam pikiran dan perasaan ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, nyeri dada sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan penyakit apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan suaminya menjadi suami yang takut akan Tuhan, anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan aku percaya ada masa depan yang indah di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Amin. Makasih banyak ya, Dok. Semoga sembuh. dokter udah ya, Dok, plong langsung, Dok. Oke, haleluya, semangat. Makasih ya. banyak ya, Dok. Siap, Tuhan berkati. Nah, salam. Shalom. Oke, satu lagi ya, bisa ya, siapa mau satu lagi? Oke, TK Eklesia. Selamat malam, TK Eklesia. Selamat malam, TK Eklesia. Oke, kepencet ya. Silakan, siapa lagi yang mau sembuh?
Kak Lilis Tampu Bolon, selamat malam. Ibu Hana menyimak, Tuhan berkati. Salam Kak Fitri Damayanti. Inang Kak Evi, selamat malam. Kalau udah sehat mah beda ya dok. Dokter lagi ngobrol sampai ketiduran aku dok. Mantap. Mantap Kak Fitri. Bertua, selamat malam. Konsultasi privacy ini langsung ke nomor WhatsAppku. Daftar di sini. Bilang, dok aku mau konsultasi pribadi. Ini nomor WhatsApp saya. Melalui nomor WhatsApp ya. Selamat malam. Malam dok. Selamat malam Pak Bertua. Apa keluhannya? Kemarin udah pernah yang apa itu dok, pasien dokter juga. Kemarin itu udah apa namanya, udah pernah VC-an dulu. Siap. Gimana Pak? Udah mulai apa namanya itu udah mulai enak. Cuman ini dok, kenapa ya? Lambungnya itu asal makan selalu hulu hatinya tuh sakit aja dok. Jadi sebelum makan atau setelah makan? sesudah makan lah dok. Oh, sesudah makan dia baru sakit ya? Bapak makan apa aja itu yang baru sakit ya? Ya setiap makan apa aja lah. Itu kayak ulu hatinya ulu hatinya itu agak penuh gitu. Iya. Cuman saran dokter. Iya, coba Bapak pikirkan kenapa Bapak harus makan? Ya harus biar tambah tenaga gitu dok. Karena kemarin itu kan takut makan gitu, takut makan ini, takut makan itu. Cuman dokter waktu itu konsultasi private kemarin itu udah makan aja semua, jangan usah takut gitu kan dok. Jadi waktu saya ikuti sarannya dokter, terus saya nggak lemas lagi gitu, udah kuat, udah bisa jalan sampai 1 kilometer gitu. Cuman itu dok, kalau asal setiap makan ulu hati agak sakit, terpaksa saya harus jalan dulu sampai 2 jam gitu. Jadi asal makan ulu hati sakit, lalu Bapak harus jalan 2 jam. Iya, biar turun dia nasinya gitu. Biar turun nasinya. Berarti Bapak berpikir nasinya itu turun kalau jalan 2 jam. Iya dok, karena kan kalau makan sedikit nggak apa-apanya, cuman karena saya kan makannya itu kan selera. Kebanyakan makannya. Iya, tapi kan kurang-kurang aja selera kali makannya dok gitu. Jadi sebenarnya dalam hidup ini sederhana ya. Semuanya harus cukup. Kalau kurang jadi penyakit. Kalau kebanyakan jadi penyakit juga Pak. Terus gini lah dok, apakah setelah saya nonton YouTube dokter gitu ya kan, yang mengatakan jangan nonton
sosmed, nonton TikTok, nonton itu kan. Jadi karena gini dok, setiap saya nonton TikTok, reel-reel gitu kan, terus tiba-tiba itu pikiranku kacau, terus asam lambung naik, terus kelengan, terus mau mual gitu dok. Apa Pertanyaan, ada pengaruhnya? Pertanyaannya, apa ada pengaruh memang gitu? itu iya dok. Berarti intinya Stres. masalah Bapak sebenarnya Bapak pun nggak percaya sama Dokter Joseph. Enggak dok, percaya. Tapi kan baru 3 hari ini, ya kan, kembali lagi. Oh, betul juga ya, betul juga yang dibilang dokter ini. Oh, jadi Jadi Bapak dalam, hanya mau jadi, dikonfirmasi. ya, jadi 3 hari ini, ya kan, selama 3 hari ini dok saya ikuti, mulailah reda. Tapi kadang-kadang apa namanya itu kalau stres dikit kumat lagi, stres kumat lagi. Jadi kadang-kadang ku stop gitu apa namanya ku kunci handphonenya jadi saya nggak pakai handphone gitu jadi dia tenang dok. Cuman kalau karena dokter bilang di YouTube-nya itu eh, ternyata setelah saya selidiki dok yang penyakit anxiety GERD ini karena kebanyakan keinginan. Yes. Keinginan. Jadi saya sadar. Jadi sekarang saya mulai ngerti setelah saya nggak mau lagi nonton TikTok, nggak mau lagi nonton sana kecuali kalau saran-saran dari dokter dari YouTube itu, gitu dok. Jadi dalam 3 hari ini mulailah enak, tenang, damai dan mulai minggu kemarin saya bisa ke gereja gitu. Yang 2 tahun nggak bisa ke gereja dok. Jadi Haleluya. setelah saya setelah saya selidiki selama ini ternyata saya itu hancur diakibatkan oleh berita-berita dari sosmed dok. Yes. Itu. Berarti Bapak Jadi kenapa sembuh kok? karena Injil. Iya dok. Jadi situlah mulai saya baca Alkitab, terus kalau ada kurang lagi saya tonton lagi YouTube Bapak bilang gini, segala keinginan. Jadi kalau aku ingin ini, ingin itu, Mm-mm. jadi terus dokter bilang aku ingin sehat, itu pun tidak bisa juga. Ya. Kan gitu. Jadi selama ini kan dok, aku pingin lah aku makan ini, makan bakso, makan BPK, pingin gitu. Andaikan gitu-gitu aja dok. Rupanya setelah saya tonton penjelasan Bapak, keinginan itu pun itu yang buat jadi pemicu pemikirannya jadi kacau gitu dok. Betul sekali. Jadi saya bersyukur sekali kok dalam minggu-minggu ini kok udah 4 tahun kok baru sadar gitu loh dok. Keliling-keliling dulu selama 4 tahun ini gitu loh. Nggak tahu di mana kesalahannya gitu dok. Sekarang udah tahu ya. Nggak, udah dok, nggak tahu kesalahannya di mana gitu. Tapi setelah apa ini ya mengerti lah dok. Puji Tuhan ya. Itu karena Tuhan aja ya. Iya dok, tapi kok lama kali lah kok udah 4 tahun baru seminggu ini ketemu gitu Nah, dibolak-balik saya. sebenarnya mungkin dari dulu Tuhan udah ngomong. Iya, tapi karena nggak ada yang ngasih tahu, ya nggak mau. Terus dok, selama ini kan saya itu kan pingin validasi, ingin Ya, disayangi, ingin apa namanya, ingin tahu masalah GERD NCT ini. ya. Kalau saya cerita kepada orang, orang nggak ngerti, aku jadi cemas, emosi gitu kan. Tuh. Jadi selalu ingin dok, ingin disayangi, ingin dia mengerti, ingin mendapat validasi. Jadi kalau saya buat status di Facebook, aku aja yang nengokinnya, pengen divalidasi. Jadi akhirnya dok, rupanya setelah itu dok, saya berhentikan. Waktu itu kan saya buatlah status di Facebook, ini gini gini gini. Jadi kalau nggak ada yang like, yang nggak ada yang komen, saya Sedia. emosi. Iya. Naik asam lambung dok. Jadi jadi setelah dokter bilang itu semua akhirnya dok ya kan saya tutup semua padahal saya kan konten kreator kan Ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya.
Saya tutup semua, kok jadi kau yang perbudak saya, kok jadi kau yang kayaknya kau yang membudak saya, harus tuntut ini, belum lagi misi ini, misi ini, misi ini. Akhirnya kelebihan sama dok. Jadi rasanya ya naiklah asam lambung jadinya dok. Betul. Kan gitu. Jadi akhirnya dok, setelah saya ngikuti selama 1 minggu ini saran-sarannya dokter, entah kenapa kok tiba-tiba saya buka ceramahnya dokter. Nggak tahu, mungkin Tuhan nunjukkan gitu kan. Saya stop semua, akun saya yang kreator yang udah banyak itu saya nonaktifkan dok. Jadi saya ingin tenang gitu. Jadi gini, sebenarnya Bang Bertua ya, yang salah itu bukan kreatornya. Yang salah itu ekspektasinya. Jadi Iya. jangan jadi konten kreator kalau berharap divalidasi sama orang lain. Karena Ya kalau kalau nggak ada, kalau kita hanya mau jadi konten kreator, hanya itu maunya, maka setiap abang buat kreator abang, konten abang pasti senang. Tapi karena abang berharap divalidasi konten abang, iya. maka abang kecewa. Jadi abang harus pede dulu. Abang itu hidup itu karena kuasa Tuhan. Iya dok. Jadi value-nya abang, nilai hidup abang itu udah ditentukan sama Tuhan. Iya. Abang tahu value abang itu adalah, harganya itu adalah kematian Tuhan untuk abang. Iya dok. Sehingga abang nggak perlu lagi berharap manusia memberitahu itu sama abang. Karena belum tentu mereka menyadari diri mereka pun adalah karena kematian Tuhan Yesus untuk mereka. Itu belum tentu mereka sadar. Iya dok. Jadi wajar aja kalau kita di dunia ini berharap kita divalidasi, sementara orang tersebut pun berharap juga kita validasi. Jadi kecewa, sama-sama kecewa. Iya dok, makanya lebih bagus diberhentikan, mau tenang. Ya bolehlah. Kalau memang abang rasa memang lebih enak untuk berhenti, itu pilihan. Iya, karena pernah saya dengar lagi saran dokter, ya kalau belum sembuh, Jangan. ya ngapain? Nah, jangan, nantilah kalau udah sembuh baru. Jadi saya ikuti sarannya dokter. Oke, berarti kita akan bilang sampai sembuh nanti ya. Iya dok. Nah, makanya harus nengoknya di YouTube ini supaya apa? Nggak bisa scroll kemana-mana. Iya, kalau beberapa lama ini memang udah TikTok nggak saya buka lagi karena eh, kepala saya pening, mata saya sakit, terus beritanya enggak Iya, nakut-nakuti, terus iya, nakut-nakuti tuh dulu. Alhasil kan nggak sembuh-sembuh lah anxiety-ku. Jadi iya. kalau udah nakut-nakuti kan, apalagi kalau berita ini yang dibilang lah uang akan dibekukan lah, uang di bank akan, akhirnya aku ketakutan dok, parno banget, tak ambil lah semua gitu kan. Iya, iya. Terus di rumah pun bingung mau disimpan di mana, yang gitulah kan dok. Jadi takutnya luar biasa dok, kemana-mana aku takut, Iya, kemana-mana iya, takut, iya, iya, ya, lambungnya. Jadi kalau udah takut sih dok, terus dia lambungnya naik, terus iya. gasnya banyak, terus larilah ke kepalaku, kelengan, mata terus kabur dok. Betul, betul, pas itu. Terus kabur. Selama ini kan dok, aku nggak tahu kenapa kepalaku kelengan, kenapa mataku kabur. Iya. Nggak taunya setelah dari dokter, asam lambungnya itu naik, gasnya ke atas, jadi kayak gitu. Katanya dipicu rasa was-was. Was-was. Karena otak ini kalau kita nonton di TikTok yang berita-berita enggak, terus nanti Jadi otak kita was-was. ini was-was. Ayo, jadi saya gini, oh pantasan ya, oh iya 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 ya gitu dok. Jadi makin ngerti. Oh gitu dok. Ido HP bilangnya kan.
Jadi makin ngerti, semakin lama semakin Tuhan bukakan semua, bukakan Tuhan semua dok. Amin. Amin. Jadi Tapi kok lama kali lah dok, ya kok sampai 4 tahun semua keliling-keliling. Tuhan jadikan indah pada Iya, waktu. tapi udah sampai habis uang saya, usaha saya semua tutup dok. Tapi kok sampai gitulah ya. Karena Tuhan sampai karena 4 tahun. karena Iya dok. karena abang Iya dah. pikir abang bisa sendiri. Iya iya. Iya dok, iya. Padahal Ternyata enggak dok. iya, kita bisa hidup itu hanya karena Tuhan. Iya dok. Selama ini kan karena kepintaranku, karena aku kerja Nah, keras, maka aku dapat duit. yes, Dikasih kelengan bertigo, nggak ada artinya dok. yes. Itulah dia. Iya dok. Tapi kenapa selama 4 tahun keliling-keliling di padang pasir gitu, Ya memang di gurun harus dikelilingkan supaya kita sadar. Jadi kan abang sekarang udah sadar belum? udah dok. Nah udah. Tapi Berarti kemarin kan nggak sadar, makanya abang keliling-keliling. nggak sadar, Sekarang abang udah nggak sadar. ngerti. Udah. Berarti abang udah sadar kenapa keliling-keliling karena kemarin nggak sadar. Ya, Iya, kalau nggak gitu ngerti. kalau gitu jangan ditanya lagi Tuhan. Nanti Tuhan jadi kesal. Iya, sekarang karena udah ngerti dok, sekarang palingnya cuman bilang aja terima kasih Tuhan, Ya, terima itu dia. kasih Tuhan, itu aja, menyembah Dia aja saya dok. Nggak ada lagi Yes. permintaan-permintaan itu lagi, nggak Yes, betul sekali. nggak ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Oke, berarti udah sembuh lah ya. Ingat, Cuman lambung, abang bisa sembuh hanya ketika pikiran abang fokusnya sama Tuhan, yes, untuk melayani Tuhan, yes, bukan untuk keinginan abang, tapi iya, mengikuti keinginan Tuhan. iya dok, iya. Amin. Baru, iya, amin. Puji Tuhan. Ada lagi? Jadi kalau lambungnya itu nanti dok, yang kalau setiap makan gitu kan, karena kan seleranya tinggi kali dok gitu. Jadi selera Kan, itu pun kalau abang ikuti, iya. jadi penyakit. Jadi itu karena kekenyangan ya dok ya, makanya. Iya, terlalu Oh, cepat memasukkan makanan menyebabkan cepat kali dia ngembang lambungnya. Terkejut. iya dok ya. Jadi lambatin aja makannya. Kayak mana caranya? Bilangnya kan, sambil makan, sambil buka YouTube Dokter Joseph, dengarkan dia ngomong biar lambat makan. Kalau Biasanya saya waktu makan lalu dok ya kan ada diajari sama kita, berhenti makan sebelum kenyang, makanlah sebelum, lapar. ya udah. Kan udah diajari. Itu adalah kaidah. Amin. Amin, amin dok. Amin, amin, amin. Oke, ada lagi Bang Bertu? Cuman itu aja dah, Itu dok. aja. Apa? Bilang bahwasannya penjelasan dokter sangat Siap, masuk siap, siap, di hati gitu, siap. buat perubahan di otak, Puji di Tuhan. pikiran saya gitu. Iya, puji Tuhan. Berarti aku sekarang doakan Abang biar Iya sembuh dok, iya. sempurna ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Amin. Yesus, terima kasih. Kami mengerti sekarang. Kalau kami harus melewati padang gurun bertahun-tahun, kami sadar itu adalah cara Tuhan. Supaya kami mengerti, supaya kami tahu, bahkan supaya kami menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kami. Bahwa kami tidak seharusnya mengandalkan kekuatan kami sendiri karena kami nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Supaya kami sadar, supaya kami tidak bergantung sama manusia. Tapi biarlah supaya kami bergantung hanya sama Tuhan saja. Segala kekecewaan kami, impian kami, harapan kami yang mungkin saat ini belum tercapai,
Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Abang. Roh Kudus menghiburkan hati dan pikiran Abang. Segala kekecewaan Amin. Abang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tunjukkan ada rencana yang jauh lebih indah dari yang bisa Abang pikirkan atau bayangkan. Karena Dia adalah Tuhan Yesus. Masa depanmu indah di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit asam lambung, apapun itu namanya, aku percaya oleh bilur-bilurmu, oleh darah Yesus, engkau telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Makasih dok. Oke Bang Ber, Tuhan berkati. Shalom. Salam. Oke, ini terakhir ya, Rieka ya, terakhir ya. Besok kita lanjut lagi. Sehat selalu Ibu Edi Kerina. Dengar khotbah dokter. Malam dok. Selamat malam Kak Rieka, apa kabar? Baik dok, shalom. Salam, puji Tuhan. Gimana? Apa yang mau dikonsultasikan silakan. Dok, begini dok, tanya masalah orang tua. Ya. Boleh tidak dok? Boleh. Ini dok, katanya tadi kan dari dokter apa? Ahli dalam. Masalah ginjal dok. Iya. Katanya sudah ini apa disuruh cuci darah karena kreatininnya 12 dan ureumnya 275 dok. Oke. Jadi bagaimana dok? Tapi waktu di USG ginjalnya masih normal untuk ukurannya dok. Oke. Jadi kalau dia ureumnya udah di atas 200 ya. Iya dok. Berarti racunnya udah banyak gitu. Iya. Ginjalnya saat ini nggak sanggup membuang racunnya. Maka kalau kita biarkan, nanti dia akan merusak otak, bisa mati. Dia akan merusak jantung, bisa mati. Dia akan merusak paru-paru, bisa mati. Maka dokter pilihannya itu bagaimana cara membuang racun itu adalah dengan cuci darah. Iya dok. Maka kalau kita mau dia cuci darah sekarang, kita berharap supaya Tuhan menyembuhkan. Iya. Itu jawaban. Jadi harus cuci darah dok. Iya, jalannya cuci darah. Terus tapi ininya dok dia masih lancar kencing dok. Walaupun dia lancar kencing, tapi racunnya nggak bisa dia buang. Oh iya ya. Tapi nih. Ya. Kalau kita punya iman. Ya. Kalau kita bisa percaya 100% dalam nama Yesus. Tapi 100% ya. Nggak cukup 99%. Begitu ya dok ya. Iya, ini juga dok sekarang badannya sudah gatal-gatal dok. Itu karena ureumnya tinggi. Itu tandanya racunnya udah mulai tinggi. Saranku, jangan takut cuci darah. Iya. Masalahnya di kota kami dok belum ada rumah sakit yang menyiapkan untuk HD dok. Itu yang pusing dok. Jaraknya berapa kilo? Ada tapi 4 jam dari kota kami baru ada rumah sakit. Udah berangkat lah sekarang. Berangkat. Kami kabupaten dok, yang ada tuh cuma di provinsi. Berangkatlah sekarang. Karena makin lama kita tunda, makin rusak. Jantungnya makin rusak, paru-parunya rusak, otaknya rusak. Iya dok, karena ini sekarang tiap berdahak sudah keluar darah dok. Nah, itu artinya sudah penuh cairan di paru-parunya. Maka lama-lama nanti habis oksigennya. Iya.
berangkatlah sekarang. Tapi sepanjang jalan berdoa terus, berharap sama Tuhan. Iya. Karena kalau Tuhan berkehendak, jangan-jangan waktu sampai di sana sudah sembuh. Iya dok. Kalau sudah sembuh jangan cuci darah. Duduk-duduk di kota. Jalan-jalan. Iya dok. Kemarin kami habis dari ini dok, lab. Hasil paru-parunya normal. Terus memang ada pembengkakan di jantung dok. Ya, bengkak jantung itu karena ginjalnya. Begitu ya. Berarti jalan satu-satunya dok harus HD ya dok. Yes. Kalau terapi obat dok nggak bisa ya? Kalau terapi obat secara logika, secara medis, kalau udah 270 ureum, nggak bisa pakai obat. Iya dok, ini juga dok apa selalu turun HB dok. Gimana? Selalu turun HB-nya. Jadi HB kita itu dikendalikan dari ginjal. Ada hormon namanya eritropoietin. Orang yang sudah sakit ginjal, eritropoietinnya udah rendah. Oh gitu ya dok. Berarti harus ini dok ya, HD ya dok, jalan satu-satunya. Iya, jangan takut HD. Dalam nama Tuhan Yesus. Masalahnya dok, umurnya sudah 61 dok. Emangnya 61 udah tua? Fisiknya dok yang lemah dok. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Amin. Artinya aku bilang ini supaya jangan ada penyesalan kita. Iya dok. Nanti kalau terjadi sesuatu yang seharusnya bisa kita cegah, kan kita jadi nggak enak. Iya dok. Masa kita nggak berusaha? Berusaha dok, cuma dilihat dari kondisinya dok. Apalagi sekarang kakinya kan luka dok. Iya. Jadi usahanya apa? Aku tanya dulu. Lihat kondisi terus usahanya apa? Diam aja. Itu namanya nggak berusaha. Mas, kalau hari dok kira-kira seminggu berapa kali ya dok? Kalau nanti dia udah stabil, Ya, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya. Tetapi nanti ada sistem HD karena ini jauh dari kota. Iya dok. Semoga mereka menyediakan HD yang dia dimasukkan ke perut cairannya. Namanya CAPD. Oh CAPD yang kayak itu ya dok, cairan infus ya? Yes. Itu bisa dilakukan di rumah dok? Iya, lakukan sendiri. Makanya kalau masih ada tenaga, tetap berjuang, jangan menyerah. Kalau kita nggak mau cuci darah itu namanya menyerah. Jadi solusinya dok ini selain cuci darah apa dok? Enggak ada lah. Kirain cuci darah cuma terapi dok. Ya artinya cuci darah itu menyelamatkan nyawa. Nah dia mengacun itu kan. Kalau kita bicara solusi itu hanya ada dalam mujizat. Iya. Tapi kita nggak boleh nggak melakukan apa-apa kan? 100% percaya. Iya, 100% percaya itu adalah kalau kata dokter pergi cuci darah, pergi aja. Nanti sebelum cuci darah kan diperiksa lagi. Ini nggak perlu cuci darah, udah sehat katanya. Ya udah pulang. Iya dok, karena kemarin dulu kami ini dok ke provinsi memang ininya. Ya
Kalau Atau tidurnya 12. minimal besok pagi lah. Malam ini bilang aja mau. Besok pagi kami berangkat, Dok. Udah? Masih dipikir-pikir, Dok. Gini, no. Dalam nama Yesus aja, Dok. Gak boleh gitu. Itu namanya kita mempermainkan Tuhan. Kita cukup bilang, ya udah, besok kami berangkat pagi. Tapi kami percaya, kalau besok pagi, sebelum besok pagi udah sembuh, ya kami gak jadi berangkat. Kan gitu. Itu imannya. Iya, Dok. Jadi tindakan mau berobat itu adalah tindakan iman. Iya, Dok. Itu yang harus kita pahami. Tapi kalau kita hanya ketakutan, takut cuci darah, itu bukan iman. Di dalam iman yang 100% itu, percaya 100% itu gak ada rasa takut. Yang ada hanya rasa yakin. Iya, Dok. Setuju ya? Setuju, Dok. Oke. Ada lagi? Kalau gak ada, aku doakan. Iya, Dok. Doakan, Dok, ya. Yuk, mari kita Biar mari kita berdoa. Iya, Dok, doakan ya. Iya, Dok. Tuhan Yesus, kami percaya kalau sampai dengan saat ini kami bisa hidup bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata hanya karena kuasa Tuhan. Betapa besarnya kuasamu, betapa dahsyatnya kuasamu. Itu sebabnya kami bisa hidup sampai dengan sekarang. Kami sadar setiap tarikan nafas, ketika kami tarik nafas itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena otomatis tersedia, tapi karena Tuhanlah yang menyediakan, karena Tuhan itu maha kuasa. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah mati di kayu salib, dan di kayu salib itu Kau tanggung segala penderitaan yang seharusnya kami yang tanggung. Kau tanggung segala kutuk yang seharusnya kami yang dikutuk. Bahkan Engkau menanggung kematian yang seharusnya kamilah yang mati. Bahkan yang seharusnya kamilah yang ada di atas kayu salib itu, karena kami sadar kami hanya manusia berdosa. Tapi karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau rela, Engkau mengampuni kami, Engkau tebus kami, Engkau bayar kami dengan darah-Mu Tuhan. Dan itulah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini aku percaya Roh Kudus, Engkau perbaiki setiap sel-sel di dalam ginjalnya, sekecil apapun itu, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, dokter boleh berkata harus cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, dokter boleh berkata harus minum obat. Dalam nama Tuhan Yesus, dokter boleh berkata tidak ada obatnya. Tapi aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh oleh kuasa darah bilur Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak, Dok. Siap. Semangat Kak Rieka ya. Tuhan berkati ya. Iya, Dok. Mana yang sakit? Siapa yang sakit? Bapak, Dok, Pak Safri Kadak. Dia dengar. Sudah pernah. Dia dengar. Iya. Iya, Dok. Pak Sapri, Tuhan berkati ya Pak Sapri ya. Semangat ya. Ya, dokter. Ya, bagi Terima Tuhan. kasih, dokter. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya Pak ya. Amin. Ya, ingat Pak, Tuhan Yesus sudah mati buat Bapak karena Tuhan Yesus sayang sama Bapak ya. Oke Pak. Semangat selalu ya. Shalom. Salam, Dok. Oke, karena udah malam, aku mau visit. Sampai jumpa lagi kita besok. Jangan lupa video-video yang ku upload itu dikejar terus ya, supaya sembuh kita. Kalau aku nggak live, jangan nonton TikTok, nonton ini aja. Ya, ini YouTubeku. Silakan di follow. Rugi yang nggak follow. Karena yang follow lalu dia tonton itu tiap hari, dia sembuh. Ya, jangan tunggu sampai penyakitnya berat. Ya, selama masih ada kesempatan, tonton saja YouTube Dr. Joseph.
namanya di Adulam Ministry. Dengarkan semua di situ. Apapun agama dan kepercayaan kita, dengarkan aja biar sembuh. Oke? Masuk dia ke Uli Tambunan. Tuhan berkati, tetap semangat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil ya. Oke, sampai jumpa kalau gitu. Bye.